Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Riza Dwi Saputra, dari Fisika A dengan NIM 25509030111111002. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Large Hadron Collider, yakni berupa deskripsi dan juga analisis terhadap kompleksnya. Oke, ini adalah deskripsinya. Jadi Large Hadron Collider atau biasa kita kenal sebagai LHC itu merupakan alat yang memiliki fungsi sebagai penabrak atau penumbuk dua berkas proton secara bersamaan. Nah, lokasinya itu terletak di perbatasan Swiss dan Prancis, dan skalanya itu ada kelilingnya atau panjangnya itu ada 27 km dengan letaknya itu ada di bawah tanah. Nah, tujuan dari LHC ini sendiri adalah meneliti struktur dasar materi. Dengan fitur utamanya itu terdapat beberapa detektor utama yang pastinya memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Terus LHC ini juga dibangun sebagai simbol kolaborasi ilmiah global. Jadi LHC ini dibangun tidak hanya negara Swiss saja atau negara Prancis saja, tapi seluruh ilmuwan yang ada di dunia ini membantu dan saling berkolaborasi untuk membangun yang namanya Large Hadron Collider ini. Nah, ini adalah struktur kompleksnya dari Large Hadron Collider dengan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu ada LINAC atau Linear Accelerator yang berfungsi sebagai akselerator linear awal yang mempercepat proton atau ion dari energi rendah sebelum masuk ke rantai akselerator selanjutnya. Kemudian ada LEIR atau LAIR, yakni yang memiliki panjangan Low Energy Ion Ring, yang memiliki fungsi utama itu sebagai ring akselerator ion berat pada energi rendah, menyuplai ion ke sistem selanjutnya seperti proton sinkrotron atau PS sebelum akhirnya ke Large Hadron Collider. Kemudian ada PSB, yakni adalah proton synchrotron booster, yang dimana dia berfungsi sebagai mempercepat proton dari LINAC hingga beberapa GeV atau giga elektron volt sehingga dapat disuntik ke proton synchrotron untuk selanjutnya. Nah, lanjut ada proton synchrotron, yakni synchrotron utama yang menerima proton dari PSB atau LAIR dan mempercepat hingga puluhan GeV sebagai tahap sebelum SPS atau eksperimen langsung. Nah, SPS ini adalah super proton synchrotron, mesin akselerator lingkar besar yang mempercepat proton hingga ratusan GeV sebelum diinjeksikan ke LHC untuk fase tumbukan. Nah, ini adalah main alat utamanya, yakni adalah LHC atau Large Hadron Collider, yakni adalah penumbuk final atau collider final dengan dua berkas proton berlawanan arah di cincin 27 km. Menumbuhkan partikel pada saat energi sangat tinggi untuk fisika partikel dasar. Kemudian ada ISOLDE, Online Isotope Mass Spectrometer, yakni adalah fasilitas yang memproduksi isotop radioaktif dengan menumbuhkan proton ke target, digunakan untuk fisika nuklir, medis, dan material. Kemudian ada AD atau Antiproton Decelerator. Alat ini tuh berfungsi untuk memperlambat antiproton untuk eksperimen antimateri dan pengujian simetri antara materi dan juga antimateri. Nah, kemudian ada hasil-hasil yang telah didapatkan dari adanya alat ini atau LHC. Ya, ini adalah yang pertama adalah significant findings. Ini adalah penemuannya. Ada dua yang dari sini, yakni adalah energi tumbukan itu yang ditemukan itu adalah 14 tera elektron volt, dan itu sangatlah besar. Kemudian ada discovery of Higgs boson atau partikel dasar Higgs boson yang berfungsi sebagai partikel yang memberikan massa kepada partikel-partikel dasar seperti partikel-partikel elementer dasar seperti quark dan juga elektron. Nah, untuk dampak globalnya itu adalah LHC ini, karena tadi disebutkan bahwa LHC ini adalah dibangun dengan sistem kolaborasi di seluruh dunia. Jadi ilmuwan-ilmuwan atau fisikawan di seluruh dunia itu membantu dalam pembuatan LHC ini, maka LHC itu dijadikan simbol kolaborasi ilmiah global. Kemudian ada kemajuan dalam fisika partikel, memahami struktur alam semesta, dan arah penelitian masa depan.
Sekian dari saya, mungkin cukup seperti ini. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.